Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Karena kalau ada anak yatim yang terlantar, yang terbengkalai, yang dosa bukan hanya satu orang, tapi semua orang sekampung. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, untuk berjumpa kembali di sini di acara Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Mama sehat Mama? Alhamdulillah harus Masya. sehat terus. Harus selalu semangat ya Maya. Iyalah. Iya. Jangan loyo, jangan Eta lemes. namanya Meng Pelehe. Meng Pelehe itu apa Meng Pelehe? Kahayang. Meng Pelehe apa Bu? Meng. Catat terjemahnya di bawah. Ngerti nggak ngerti Meng Pelehe pokoknya. Harus semangat seperti ibu-ibu yang hadir di studio MNC TV. Nih coba buktikan semangat kita ya, ucapkan salam. Dari Majlis Talim Baitul Sangada Cilacap. Selanjutnya Majlis Talim Al-Ittihad Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak juga bertiga di sana. Makasih ya Pak ya, nemenin saya di sini. Jadi kalau saya dimarahin Mama, ada temennya Pak ya. Oke, 3 orang. Pagi-pagi sarapan nasi tim. Tidak lupa meminum jamu. Teganya kau menghardik anak yatim. Padahal mereka hanya butuh kasih sayangmu. Oke Mama, anak yatim ini. Hukuman bagi yang menghardik anak yatim. Ipan makan mie permen. Udah kan udah disimpan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Hubungan bagi orang yang menghardik anak yatim. Kita semua tahu yang namanya anak yatim orang yang ayahnya meninggal. Kalau yang piatu yang emaknya meninggal. Yatim piatu ayahnya meninggal, emaknya meninggal. Mama yatim piatu. Aku juga yatim, aku yatim. udah tua. Jadi yang namanya anak yatim kita wajib melindungi. Siapapun itu. Anda silahkan lihat, saya yakin Anda sangat hafal ayatnya. Coba Ibu, ayat yang bercerita tentang yatim surat apa? Al-Ma'un. Coba bareng-bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Aro'aital. Allazi yukadzibu biddin. Terus. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Stop. Artinya. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Punten, yang namanya anak yatim sudah tidak punya orang tua. Kita wajib merawatnya. Makanya kalau ada di sebuah kampung, di sebuah RW, ada anak yatim yang terlantar, yang dosa orang sekampung. Yang dosa orang se-RW. Ini kewajiban kita untuk menjaga mereka, merawat, memelihara mereka dengan berbagai cara. Alhamdulillah saya perhatikan di sekian banyak RT, perkampungan, dikoordinir di Majlis Taklim. Kita sekolahkan anak-anak yatim kita. Dari SD sampai SMA.
Itu kewajiban kita. Karena kalau ada anak yatim yang terlantar, yang terbengkalai, yang dosa bukan hanya satu orang, tapi semua orang sekampung. Makanya Allah berfirman dalam ayat ini, orang yang mendustakan agama yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Kita punya anak yatim, kita rawat, kita pelihara, kita sekolahkan. Kita kasih makan, dikasih tempat tinggal. Maaf, yang disebut dengan menghardik yang bagaimana? Ini anak tidak berbuat salah, ini anak berbuat manis, ini anak baik, sekolahnya rajin, ibadahnya rajin, dimaki-maki, diomelin, dipukulin. Ini yang menghardik. Koma. Seandainya anak yatim tadi nakal, gak mau sekolah, misalnya tidak mau sholat, suruh diajak ngomong benar juga tidak mau, kita marahin, ini bukan menghardik, tapi mendidik. Beda loh Pak. Menghardik dan beda. mendidik. Sama mau anak kita, anak kandung, anak saudara, anak tetangga. Yang dalam tanggung jawab kita, kita tanggung jawab mendidik, mengarahkan mereka. Wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di apa? An-Nisa 9. Hendaklah kalian takut meninggalkan anak turunan yang lemah. Harus yang kuat. Termasuk anak yatim yang kita rawat. Nah, banyak kita melihat, menyaksikan di medsos, Masya Allah. Orang punya yayasan. Banyak yang nyumbang. Ternyata sumbangan kebanyakan dipakai, dimanfaatkan oleh pemilik yayasan. Anak yatimnya terlantar. Makan juga mereka sekedarnya. Tempat tinggal, Masya Allah. Pelayanan juga jauh. Panggang dari api. Ini nyata, tapi maaf dalam tanda kutip, saya tahu. Tidak semuanya, hanya sebagian. Inilah yang disebut menghardik anak yatim. Alasan mereka mendidik, mengarahkan, tapi sebetulnya karena dia punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan. Ini yayasan milik saya berhak semenang-menang memperlakukan mereka. Itu yang disebut menghardik. Tapi kalau kita mengarahkan, mendidik, membina mereka, itu kewajiban kita. Dan sumbangan dari orang harusnya, bolehkah kita pemilik yayasan yang ngelola anak-anak yatim makan? Boleh. Tapi Anda lihat bagaimana Al-Quran berbicara. Paman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kamu orang kaya ngurus yatim, tahan diri, jangan sedikit pun makan harta mereka. Tapi kalau kamu orang miskin, boleh ikut makan sekedarnya. Begitu kata Allah. Bukan sebaliknya. Makanya tadi kan Mama di awal bilang kebanyakan. Tapi nggak semua. Ini kenyataan. Orang yang makan hak anak yatim, sumbangan dari mana-mana yang diperuntukkan anak yatim, dimakan oleh pengelolanya, dimakan oleh pengurusnya. Kalau ikut makan tidak masalah kata ayat tadi. Tapi kalau banyakkan dia yang makan, Allah berfirman, fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka makan api neraka jahanam. Di perut mereka adalah neraka sa'ir, masuknya tuh. Begitu. Untuk anak yatimnya justru ala kadarnya. Ala kadarnya dia rumah mewah, mobil mewah, makanan mewah. Ini yang salah. Jadi kita yang kelola anak yatim, kalau saya kasih saran, mendingan kayak macam kita kertas, amplop, mendingan duit kita. Mendingan duit kita yang kepake mereka ketimbang duit mereka yang kepake kita. Kenapa? Tanggung jawabnya di awil akhir itu berat buat kita. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menghardik anak yatim karena kata Allah tempatnya neraka sa'ir. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Yang ada nanti kita akan bahas ada artikel yang justru pemilik yayasan yang bukan menghardik tapi menyiksa. Nanti tapi ya. Kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.